Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pembuatan program bahasa C# yang dapat menerima input dari user. Yang pertama, kita akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu ada Muhammad Abdurrahman, Muhammad Dawa Fahrul Rozi, dan Frans Setiawan Gaza Fahrozi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C#. C# merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan sebagai fungsi misalnya untuk pemrograman server side pada website ataupun aplikasi ataupun mobile dan pemrograman game dan sebagainya. Selain itu juga C# bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. Teman-teman, untuk pembahasan yang kedua adalah framework atau .NET yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Frans Setiawan. .NET adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh Microsoft yang memberikan berbagai alat dan pustaka untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak. Visual Studio Code atau VS Code merupakan aplikasi kode editor untuk membantu proses pengembangan sebuah aplikasi. Software ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa ternama yaitu Microsoft. Selain Microsoft, VS Code juga mendukung perangkat selain Windows yaitu Linux dan macOS. VS Code juga bisa dipakai untuk membantu dan mengedit short kode berbagai bahasa pemrograman, misalnya seperti C#, JavaScript, TypeScript, dan Node.js. W3 School adalah situs web yang sangat populer untuk belajar web development, dikenal karena kesederhanaannya dan kemudahan akses. W3 School menyediakan tutorial dan referensi tentang berbagai teknologi web. W3 School juga berfungsi sebagai referensi untuk berbagai bahasa dan teknologi. Penggunaan dapat dengan mudah mencari fungsi, tag, dan atribut, serta melihat penjelasan dan contoh penggunaannya. W3 School adalah sumber daya yang berguna untuk siapa saja yang ingin belajar tentang pengembangan web, dengan konten yang mudah dipahami dan interaktif. Situs ini menjadi pilihan yang baik bagi pemula yang ingin memahami dasar-dasar teknologi web. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C#. Program ini akan menerima input dari pengguna berupa nama, asal kota, dan umur, lalu menampilkan informasi tersebut kembali di layar. Pertama-tama, di bagian atas kode kita menuliskan using system. Using system adalah namespace yang berisi banyak fungsi penting di C#, seperti console.write dan console.readline. Dengan mendeklarasikan using system, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut tanpa harus menulis system.console berulang kali. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan namespace yang bernama input. Fungsi namespace dalam C# adalah untuk digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terorganisir dan menghindari konflik nama antar bagian program. Kemudian kita bikin public class yang bernama tugas. Di C#, kelas adalah template atau cetak biru untuk membuat objek. Dalam hal ini, tugas adalah nama kelas yang kita buat untuk menyimpan semua kode yang ada di dalam program ini. Kata kunci public berarti kelas ini dapat diakses dari bagian lain dari program, memungkinkan untuk penggunaan yang lebih luas jika kita memiliki beberapa file atau kelas yang berbeda. Setelah itu kita akan membuat sebuah code yaitu static void main. Fungsi dari kode tersebut adalah untuk titik awal eksekusi program. Artinya ketika program dijalankan, sistem akan selalu memulai dari metode ini. Kata kunci static menunjukkan bahwa metode ini milik kelas tugas dan bisa dijalankan tanpa harus membuat instance atau objek dari kelas tersebut.
Sedangkan void menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya, kita akan membuat variabel untuk menyimpan input dari pengguna, yaitu dimulai dengan variabel nama yang akan menyimpan input nama pengguna. Kita menggunakan console write. Fungsi dari console write adalah untuk menampilkan pesan di layar dan tidak terenter kalau kita menggunakan console write. Berbeda dengan console write line. Kalau console write line akan mengenter program selanjutnya, sedangkan console write akan tidak akan mengenter atau membuat line baru di terminal nanti, tapi akan membuat kode selanjutnya berada di samping kode yang kita cetak di console write. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menyimpan input dari pengguna dengan diawali dengan data string karena yang kita inputkan nanti adalah nama. Fungsi dari console.readLine adalah untuk membaca input dari pengguna yang disimpan ke dalam variabel nama. Lalu, fungsi dari tanda tanya dua kali itu adalah operator yang disebut null while string operator. Fungsinya untuk memberikan nilai alternatif jika input yang dimasukkan oleh pengguna null atau kosong. Selanjutnya kita akan membuat variabel nama, variabel asal kota sama saja dengan variabel nama. Kita input console write-nya dulu. Setelah itu bikin tipe datanya string untuk asal kota. Lalu kita isikan variabel tersebut dengan menggunakan console readLine untuk mengembalikan nilai variabel tersebut. Sama saja dengan pembuatan variabel sebelumnya. Nah, untuk variabel selanjutnya, yaitu variabel umur, ada yang berbeda. Jadi, pada bagian input variabel umur, kita menggunakan int.parse untuk mengonversi input dari pengguna yang berupa string menjadi tipe data integer. int.parse akan mencoba mengonversi input menjadi angka, dan jika input tidak valid, program akan error. Oleh karena itu, kita harus memastikan pengguna memasukkan angka untuk menghindari error. Sama seperti sebelumnya, bikin console write dulu. Setelah itu tipe datanya integer karena yang dimasukkan adalah angka. Nama variabelnya umur. Nah, yang berbeda adalah kita isi dulu dengan int.parse. Lalu kita isikan dengan console readLine.
untuk mengembalikan nilai dari variabel tersebut. Operator logikanya tetap kita pakai, operator peralihan nolnya tetap kita pakai. Nah, setelah semua variabel telah dibuat, terakhir kita membuat program untuk menampilkan semua informasi yang sudah kita input, yaitu menggunakan konsol readline. Setelah kodenya telah selesai kita susun, maka kita akan coba running. Runningnya menggunakan syntax.net run. Kita masukkan nama kita, asal kota, lalu umur kita. Maka yang muncul adalah console.readline yang terakhir, yaitu halo Abdurrahman, asal kota Banjarmasin, berumur 19 tahun, selamat datang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk referensi yang saya gunakan, saya melihat dari website yang bernama W3 School. Terima kasih sudah menonton.